Hari ini hari keempat tuh, backpacker tuh. Tasnya segitu gede. Hari ini hari keempat, jam 7.30 pagi waktu Kuala Lumpur. Gua mau explore yang deket-deket aja nih dari hotel gua, karena nanti gua jam 12 siang itu check out. Gua mau ke Masjid Jamek sama ke Dataran Merdeka. Nah, kelebihan lainnya dari di Chinatown itu, kita ke Dataran Merdeka, ke Masjid Jamek itu udah tinggal jalan kaki doangan 6-10 menit sambil nikmatin kota Kuala Lumpur pagi hari. Jalan Petaling, kotanya sih bersih nih. Jadi kalau ada yang nanya jalan kaki kemana sih? Oh, ada Google Map zaman sekarang. Kita tinggal klik Google Map, masukin tempat tujuan, pilih rute yang jalan kaki. Selama nggak nyampe lebih dari 31 jam, seorang backpacker itu wajib hukumnya jalan kaki. Nah, kecuali kalau emang capek banget. Lebuk Kudu, Kuala Lumpur. Tuh, nikmatin tamannya. Tuh, kalau main ayunan pagi-pagi no. Nah, sebelah kiri ini Masjid Jamek nih. Kalau kemarin kita lihat dari RRT, nah ini kita lihat pas lagi jalan kaki nih. Tuh, Masjid Jamek. Tuh. Nah, Dataran Merdeka itu seberang sana. Nasi lemak telur mata 3 ringgit. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau di stasiun yang 3 ringgit ini bukan telur mata, tapi telur tapi cuma setengahnya, separoh. Ini telur mata nih, gue beli buat anak gue sama gue nih. Nasi lemak telur mata. Oke, kita jalan lagi.
Nah ini kalau ke Masjid Jamek nih. Oh, nih kalau hari Jumat. Oh. Ya. Jadi selain jalan-jalan, nikmatin, beli-beli makanan lokal. Nah, Dataran Merdeka, Stasiun Masjid Jamek, Jalan Melayu, Masjid India, bangunan Sultan Abdul Samad, Jam Detik. Oke, Dataran Merdeka. Nah ini nih, kita udah di Jalan Raja. Oh, laluan kolonial, pejabat ukur FMS lama, Jalan Raja. Oke. Nah ini namanya Dataran Merdeka nih depan tuh. Ingat kan yang filmnya si Jackie Chan? Nah, di situ tuh yang sama si Michelle Yeoh tuh. Michelle Yeoh kan orang ASEAN pertama yang dapat Grammy Award. Nggak tahu Asia apa ASEAN tuh. Panggung Bandaraya. Bilang tuh Dataran Merdeka tuh yang ada lapangan, bangunan Sultan Abdul Samad Building. Nah itu yang ada pol bendera tinggi tuh. Nah kita ke seberang sini. Nah ini modelan perempuan Melayu nih, pakai baju kurung kayak film Upin Ipin. Ini Kak Ros. Tuh, Plaza Dataran Merdeka. Nah, Dataran Merdeka. Nah itu tuh yang tinggi itu tuh ikonik tuh, pol. Ini kalau hari weekend atau minggu kalau nggak salah, ini rame ini buat orang-orang Tai Chi. Nah itu yang tadi gue bilang si Michelle Yeoh, Madam.
Nah, di seberang situ ada galeri yang ada tulisan I love KL itu di situ tuh, di dekat Dataran Merdeka. Cantik, comel kalau kata orang Malaysia. Bangunan Sultan Abdul Samad ini kalau gue lihat di Google, ini dibangun 1897. Udah berapa usianya tuh? 1897, ratusan tahun. Keren ini. Tuh. Nah, itu banyak turis-turis itu yang pada foto di Dataran Merdeka. Perpustakaan Kuala Lumpur itu seberang tuh juga ada. Sister School Kota Serang. Wah, deket dong. Tangerang, Om. Jadi Ratu Atut. Oh. Nah, ini KL Gallery. Mas kudu harus wajib visit kalau ke Kuala Lumpur. Nah, itu yang ikonik I love KL. Tuh, turis-turis pagi-pagi jam 8 udah. Nih, yang banyak orang foto nih, I love KL. Oke, sebenarnya di sekitaran Dataran Merdeka ini banyak tempat-tempat keren dan tempat-tempat bersejarah. Jadi yang mau ke Kuala Lumpur yang tadi gue bilang kudu wajib kemari. Sambil nunggu anak gue kelar, gue mau room tour dikit nih. Ini kamar hotel yang kelas 200 ribuan. Nah, berhubung anak gue nggak mau yang satu tempat tidur karena dia udah gede, nah jadilah yang twin bed. AC ada pastilah. Terus ini juga udah elektrik. Nah, kamar mandi ada water heaternya. Kamar mandinya juga WC duduk, nyaman ya. Jadi kalau ke Kuala Lumpur tuh nggak usah takut, kamar 200 ribu aja lu udah dapet kayak gini. Nah,
TV layar lebar. Nah, ini ruangan tengahnya nih. Kites Kuala Lumpur. Halo. Oh, misternya tuh. Nah, di sini ada pantry-nya nih. Nah, buat gosok lu nggak usah bawa gosokan. Nah, buat isi air, isi apa bisa. Nah, ini ruang tengahnya. Kalau buat makan ada meja biliar, ada lift. Nah, ini yang keren nih, ada teras. Nah, terasnya tuh langsung ke Chinatown ya. Jadi buat yang mau ke Kuala Lumpur, Kites Hotel bisa dijadiin bucket list. Lu bisa santai sore malam hari, terus mau main biliar juga bisa. Ini buat makan-makan kecil, ini buat nongkrong-nongkrong. Terus kalau datang pagi atau siang juga bisa taruh bagasi dulu di sini. Ya, Kites Kuala Lumpur, keren. Oh, my bag are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I had to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morning. Kita turun ke bawah buat beli tiket bus ke Kuala Lumpur International Airport. Di bawah ini juga mau beli tiket ke Genting juga, dia ada boothnya ya. Gue mau cari tempat masjid buat sholat Jumat di dekat KL Sentral. Nah, depan itu KL Sentral, tinggal naik ke Mall New Central, ada eskalatornya. Nah, kita jalan. Ini udah di area mall ya. Gue sih nggak tahu di mall sini ada tempat sholat apa enggak. Kalau di Indo kan di mall ada tempat sholat tuh. Nah, katanya di daerah Brickfield, berarti gue mesti nyebrang dari New Central. Itu masjidnya tuh. Ya. Jadi itulah, lo kalau pas hari Jumat jam 1-an mau sholat Jumat, ingat sholat Jumat itu penting ya, wajib. Kalau nggak ada sesuatu yang benar-benar mendesak, lo nggak boleh tinggalin. Jadi dari KL Sentral, lo naik eskalator ke Mall New Central, terus ambil yang ke arah monorail. Kalau nggak tanya aja Brickfield mana. Nah, dari Brickfield tinggal cari ABC. Nah, tinggal ikutin petunjuk gua aja nih. Nah, itu masjidnya tuh. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita soljum dulu. என் குடும்பம் நன்றாக இருக்க வேண்டும், என் பிள்ளைகள் மட்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். அடுத்தவர்களை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார்கள். கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் தன்னுடைய நலத்தை. Oke, tiket udah di tangan. Keberangkatan bus dari KL Sentral ke KLIA 2 jam 3 sore. Perjalanan dari KL Sentral itu sekitar 1 jam. Ya.
sekitar jam 4 sampai sana. Kita tunggu. Oke, busnya udah datang. Ini bangkunya dia any seat ya. Jadi mau duduk di mana ya boleh. Jadi Klia 1 sama Klia 2 tuh kalau ketuker juga nggak ada masalah karena antar terminal tuh ada shuttle busnya. Nah tapi kalau mau enak sih nggak usah ketukar. 1 jam kemudian sampai Kuala Lumpur International Airport. Oke, 1 jam perjalanan dari Kial Sentral sampai di Klia 2. Jam 4 sore sekarang. Oke, kita udah nyampe jam 4, tapi gue punya penerbangan malam kan jam 9. Jadi check-innya ntar jam 6:30, 7. Kita killing time dulu ke Mitsui Outlet Park. Mitsui Outlet Park ini outlet branded yang ada di Sepang. Nah, dari Bandara Klia 1 atau Klia 2 dia free, ada shuttle busnya tiap 15 menit sekali, pulang dan pergi. Carinya di mana? Di lantai paling bawah terminal Klia 1 atau Klia 2. Oke, kan gue ntar malam jam setengah 10 berangkat ke Sing. Nah di Sing tuh gue transit 19 jam. Ngakalin makanan di Sing mahal, itu lu beli roti-roti dari Kuala Lumpur. Nah roti-roti ini harganya 1 sampai 2 ringgit. Nih 1-2 ringgit harganya. Jadi lumayan hemat aja buat bisa 2 kali makan roti. Nah di Singapura kan makanan paling murahnya aja udah 4-5 Sing dolar. Nah ya, jadi itu hints buat yang transit di Singapura ya, lu beli bekal dulu. Gak sah kalau ke Malaysia, ke Kuala Lumpur itu nggak nyobain ini ABC One Bistro ya. Coba kita coba. Nasi. Ayam. Ayam bawang, ayam goreng, ayam bawang boleh. Ah. Ya? Yang apa yang besar apa? Ya. Lagi besar ya. Boleh kuahnya, boleh banjir kuahnya. Nah. Oke, apalagi ini apa? Telur ikan ya, boleh. Oke. Sudah. Ya. Nanti di situ. Makasih Dek, tolong Dek. Banjir. Oke, kita duduk. Tuh, orang-orang pada wah banjir. Oke, tadi habis makan nasi kandar mandi
sama beli cemilan buat transit di Sing. Kita naik ke lantai 2. Sekalian kita explore Klia 2 plus nanti jam tujuan check in. Ini udah jam 6:15 waktu full. Ya, jadi lantai 1 itu di Klia 2 isinya untuk bus datang ke Klia itu nyampainya di lantai 1, mau berangkat juga ke lantai 1. Nah, untuk layanan e-hailing juga ada di lantai 1. Di sini AirAsia tuh, AirAsia Ride kenal. Oke, kita naik ke lantai 2. Pintu udah dibuka. L22 on time nih. OTW Singapura. Nah, kita ke Sing dari Malaysia itu naik Scott, maskapai murah meriah dari anaknya Singapore Airlines. Gue baru kali ini nih naik yang pesawat yang ada 3 baris gini. Oh, keren spot nih. Ini maskapai gede nih. Leg rest-nya terima kasih. Changi. Oke. Dek sini. Nah. Coba cek handphonenya. Kan gua pakai Digi Travel nih. Nah. Tadi dari pesawat kan mati. Nah, coba nih. Dinyalain dia langsung ganti gak? Harusnya sih dia ganti karena gua pakai yang lintas negara. Ya. Tuh M1 4G SIM 1. Kalau SIM 2 nya memang no service. Ya. Tuh. Oke. Jadi jangan lupa Digi Travel lo kalau mau perjalanan lintas negara ASEAN. Nah, sekarang udah jam 11:30 lewat. Kita udah nggak bisa kemana-mana. Mau ke dalam kota Singapura pun harus pakai taksi. Sedangkan uang terbatas. Caranya ya tidur di airport. Tidur di airport Changi. Cara gimana? Nih, coba gue kasih lihat. Changi ini 24 jam ya, bandara 24 jam. Jadi yang seliwiran, pesawat seliwiran itu. Nah, lu lihat kan nih, orang-orang yang kayak gue yang kere-kere gini. Nah, tuh. Mereka tidur pulas. Tuh. Tuh. Tuh, mereka tidur pulas. Ya. Jadi jangan takut kalau di bandara di Changi mau tidur. Balenciaga loh. Mau beli berapa biji nih?
Atau yang berikutnya lo tidur di sofa-sofa kayak gini nih tuh. Ini pendukung Taylor Swift kayak itu. Oh, berhubung penuh, kita di bawah aja nih. Ada. Jadi itulah intinya, lo kalau mau tidur di Bandara Changi, lo cari aja snooze room atau enggak yang orang banyak rebahan. Itu orang Indo itu malunya itu cuma di luar negeri. Di dalam negeri dia nggak tahu malu. Tapi beda sama orang bule, no. Orang bule mah selama dia punya tiket pergi, tiket transit, tiket pulang, dia bayar. Tuh. Bahan buka baju. Ya. Ini gua ada di snooze room Terminal 1. Tapi di terminal lain juga ada snooze room yang sama juga. Tangan panjang. Barang-barang berharga lu tetap lu dekep. Sepatu lu taruh. Kita tidur sampai besok pagi explore Singapura.